Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Indamara Minal Inaya dengan NIM 24091160686 dari Program Studi Sistem Informasi kelas C angkatan 2024 Universitas Mula Warman. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tutorial toko butik yang aku buat dengan bahasa Python. Tapi sebelum menjelasin lebih banyak, aku bakal ngejelasin terlebih dahulu output dari yang aku buat ini, toko butik. Nah, jadi saat dijalankan, ada ucapan selamat datang di sistem toko butik Nayo, dan menu utamanya itu ada login, registrasi, dan keluar. Jadi kita akan coba terlebih dahulu registrasi. Nah, jadi username-nya itu harus berisi huruf dan angka, nggak boleh selain huruf dan angka, dan nggak boleh juga dikosongin. Begitu pula dengan password. Password juga harus berisi huruf dan angka. Nah, lalu username juga nggak boleh lebih dari 10 karakter. Maksimalnya itu adalah 10 karakter aja, nggak boleh lebih. Lalu lanjut registrasi. Nah, ini kita udah berhasil, berarti bakal kesimpan di file JSON di sini. Misalnya password kita salah yang kita masukin, nah dia ada sisa percobaan guys, hanya 3 kali. Nah, jadi kalau udah lebih dari 3 kali akun kita tuh terkunci. Jadi kita harus registrasi lagi. Nah, ini kita udah berhasil. Kita tinggal login di menu utama. Oh, udah deh, kita jadi member biasa. Lalu menu member biasa itu ada 7 guys. Pertama, lihat barang, cari barang, lihat saldo, top up saldo, transaksi pembelian, upgrade ke VIP, dan yang terakhir keluar. Nah, ini lihat barang yang tersedia saat siang. Jadi setiap waktu itu beda-beda guys, setiap pagi, siang, sore, malam itu barangnya berbeda-beda. Nah, ini tuh kita simpan di barang jasa. Lanjut, kita mau cari barang kaos. Nah, ini bakal ada kaos pagi 120.000 harganya dan stoknya 96. Misal kita mau cari barang, nah ini tuh berarti tidak ada barang yang ada di toko butik, jadi tuh nggak ada ditemukan. Lalu kita lihat saldo kita. Kalau kita 0, kita mau top upin guys, top up saldo. Aku mau top upin 100.000. Nah, berarti top saldo kita sekarang itu 500.000. Nah, jadi kita langsung aja transaksi. Aku mau beli kemeja. Nah, jadi total harganya 200.000, saldo kita tuh 500.000, jadi cukup ya guys. Ini juga ada detail pembeliannya, produknya kemeja, jumlahnya 1, total harganya 200.000. Lanjut pembelian, ya kalau tidak berarti pembeliannya dibatalkan. Nah, ini udah ada invoice-nya, pembelian Nayo, produknya kemeja, jumlahnya 1, totalnya 200.000, saldonya 300.000. Lanjut. Nah, lalu ada juga kita pilih upgrade ke VIP. Nah, kita harus bayar 100.000 ya guys. Nah, udah deh, kita jadi member VIP. Nah, otomatis kita bakal di menu member VIP. Nah, perbedaannya itu ada di transaksi ya guys. Nah, aku mau beli sepatu. Nah, saldo kita kan 200.000 nih, total harganya 250.000. Nah, berarti saldo kita itu tidak mencukupi untuk melakukan pembelian. Kita coba barang yang lain, 200.000. Salah, maksudnya satu. Nah, saldonya 200.000, total harganya 200.000. Nah, ini perbedaannya ada di voucher. Jadi kalau member VIP itu dapat voucher guys, kalau member biasa nggak dapat voucher sama sekali.
udah deh dapat potongan 50.000, jadi harganya cuma 150.000. Ya. Udah deh, ya saldo kita 50.000. Nah, perbedaannya member VIP sama member biasa itu ada di voucher. Kalau member biasa nggak dapat voucher, sedangkan member VIP itu dapat voucher. Udah tinggal keluar, berarti kita logout dari akun itu, dan kalau keluar lagi berarti kita selesai dan atau berhasil keluar dari program ini. Nah, itu output dari toko butik ini, guys. Lanjut, aku bakal ngejelasin apa aja yang ada di codingan aku. Yang pertama itu ada from datetime, import datetime ini buat ngolah waktu di Python. Yang kedua import PWinput ini buat password kita tuh terlihat aman, jadi tuh nggak kelihatan, jadi bintang-bintang gitu. Kalau import OS ini buat operasi file sama buat ngebersihin layar. Import JSON ini buat nyimpan data barang sama pengguna. Lalu pretty table ini buat table biar terlihat rapi. Lalu aku masukin fungsi clear ini buat layar kita tuh jadi bersih gitu, jadi nggak numpuk pas di output. Nah, fungsi data pengguna ini buat ngebaca yang ada di pengguna JSON ini. Kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal nulis file pengguna JSON tidak ditemukan. Terus aku juga pakai try except JSON decode error ini biar nggak langsung berhenti gitu pas error, jadi dia ada peringatannya. Lanjut, fungsi data barang sama aja juga, dia biar ngebaca yang ada di barang JSON. Lanjut, ini simpan pengguna sama simpan barang ini buat nyimpan di file pengguna sama file barang, kayak dia menulis lagi di sini, mengupdate lah istilahnya. Nah, lanjut, tentukan waktu ini fungsinya tuh buat nentuin waktu yang jam sekarang gitu. Misalnya jam 8 tuh sampai jam 12 pagi, 12 sampai jam 15 tuh siang, dan seterusnya. Kalau misalnya udah nggak masuk jam di sini, dia bakal nampilin toko tutup. Lalu lanjut, fungsi tampilkan barang ini tuh buat menampilkan barang. Kalau barangnya nggak ada, dia bakal nampilin tidak dapat muat data barang. Nah, terus nanti dia bakal nampilin juga barang yang tersedia saat siang kalau misalnya barang itu ada. Gitu. Nah, terus ini juga pakai pretty table buat barangnya tuh apa aja, nama, harga, stok itu apa aja. Nanti bakal print tablenya. Lanjut, fungsi cari barang. Nah, jadi ini buat nyari barang. Kalau nggak ada barangnya, dia bakal nampilin ini juga. Terus keywordnya, keyword ini tuh buat kata kunci yang mau dicari, misalnya kaos gitu. Nanti bakal nampilin namanya tuh kaos gitu, waktunya siang gitu-gitu. Terus nanti bakal ada hasil pencariannya. Kalau ketemu, dia bakal nampilin nama barangnya, barang namanya apa, waktunya apa, harganya berapa, stoknya berapa. Nah, ini ditemukan line ini adalah dia menghitung jumlah yang barang yang sesuai. Jadi kalau misalnya barangnya satu doang, dia bakal ditemukan satu barang yang sesuai. Kalau misalnya nggak ada barangnya, dia bakal nampilin tidak ada barang yang ditemukan. Lanjut, fungsi lihat saldo yang udah pastinya buat ngelihat saldo kita. Ini yang fungsi top up saldo itu ada pilihan nominal 100.000 sampai 500.000. Nah, ini ada table buat pilihan nominal top up-nya. For in nominal enumerate ini buat pilihan nominalnya tuh 1 sampai 5 doang gitu. Jadi dia ada nomornya 1 gitu. Dia mulainya dari 1. Lanjut, terus pakai try except juga. Kalau misalnya data yang nggak ada, dia bakal bilang pengguna ditemukan. Terus kalau misalnya dia input selain 1 sampai 5, bakal nampilin pilihan tidak valid. Terus ini top up berhasil, dia bakal nambahin saldo juga. Ini juga pakai accept value error. Terus ini ada voucher VIP sampai VIP 50 ini buat di transaksi dan buat member VIP. Nah, ini fungsi transaksi. Kalau nggak ada barangnya, dia bakal nampilin ini juga. Terus dia juga bakal nampilin barang. Nanti juga bakal masukin nama barang yang ingin dibeli. Dia bakal nampilin nama, waktu, kalau misalnya barangnya ditemukan. Kalau misalnya barangnya nggak ditemukan, dia bakal nampilin barang tidak ditemukan. Terus dia juga masukin jumlah yang ingin dibeli. Kalau misalnya dia
isinya 0 doang, dia bakal ngingatin jumlah pembelian harus lebih dari 0. Terus juga pakai exit value error. Nah, ini stok barang ditemukan stok. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari kalau misalnya jumlahnya lebih dari stok barang, nah stok barang itu bakal tidak mencukupi tulisannya. Nah, ini ngitung semua totalnya, berarti total harga barang dikali jumlah. Dia bakal nampilin saldo kita juga sama total harga kita juga. Lalu ini juga ada misalnya penggunanya saldo kita itu kurang dari total harga, kita bakal ditampilin saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan pembelian. Nah, kalau misalnya kita VIP, kita bakal ditanya voucher kita apakah ingin menggunakan voucher ya atau tidak. Kalau ya, kita bakal nampilin daftar voucher. Kalau tidak ya berarti nggak dapat voucher. Nah, kalau misalnya voucher kita udah digunain, dia bakal nampilin voucher tidak valid atau sudah digunakan. Nah, nanti bakal ada detail pembelian juga, ini produknya, barang ditemukan, namanya apa, nanti jumlahnya berapa, total harganya berapa, terus nanti bakal konfirmasi lagi info selanjutkan pembelian ya atau tidak. Kalau ya, dia bakal nampilin invoice, kalau tidak dia berarti pembelian dibatalkan. Nah, ini tuh gunanya buat nyimpan pengguna sama nyimpan barangnya guys. Misalnya kalau ini buat saldonya, kalau misalnya di barang dia tuh buat ngurangin stoknya gitu. Nah, ini cetak invoice, nanti bakal cetak invoice kalau lanjutkan pembelian. Nah, ini fungsi upgrade ke VIP. Nah, ini kalau misalnya saldonya kurang dari biaya, bakal nampilin saldonya tidak mencukupi. Terus nanti ada konfirmasi juga, upgrade ke VIP membutuhkan 100.000, lanjutkan ya atau tidak. Kalau misalnya ya dia bakal jadi VIP, kalau enggak ya upgrade dibatalkan. Nah, ini user saldo ini berarti saldo dia tuh bakal berkurang tuh. Ini bakal nge-update username dia tuh jadi VIP, saldo dia juga di-update. Nah, terus ini simpan pengguna ya buat nyimpan pengguna dia. Nah, terus ini kalau misalnya dia berhasil jadi VIP, dia bakal menampilkan ini, terus selanjutnya dia bakal jadi menu VIP lagi, bukan menu member biasa. Nah, ini buat fungsi menu member biasanya ada ini. Ini ada pilihan penggunanya, pilihan satunya ada tampilkan barang, cari barang, lihat saldo, pilihannya keempat top up saldo, dan seterusnya. Itu buat milih, kalau misalnya dia milih nomor 1, dia bakal manggil fungsi tampilkan barang. Menu VIP juga kurang lebih seperti itu. Nah, fungsi registrasi. Nah, ini jika misalnya dia masukkan username baru tapi udah ada gitu penggunanya, dia bakal nampilin username sudah digunakan. Kalau misalnya dia juga masukin username tapi lebih dari 10 karakter, dia bakal diingatin juga username tidak boleh lebih dari 10 karakter. Nah, kalau misalnya dia ngisi username itu kosong ataupun selain huruf dan angka, dia bakal nampilin ini juga. Nah, begitu pula juga password sama juga. Nah, kalau pengguna baru ini dia buat masukin data dia ke data pengguna. Nah, kalau misalnya udah berhasil, dia bakal nampilin registrasi berhasil sama data di toko butik Nayo, dan kita akan diarahin untuk login di menu utama. Nah, ini buat loginnya. Kalau misalnya pengguna yang nggak ada, dia bakal nampilin data pengguna tidak ditemukan. Nah, terus kita juga ada maksimal percobaan 3. Nah, percobaan ini tuh ada maksimalnya, jadi ada 3 kali doang. Kalau misalnya habis, akunnya bakal terkunci gitu. Kalau misalnya username-nya juga atau passwordnya salah, dia bakal ada sisa percobaan juga. Jadi kalau misalnya dia akunnya udah terkunci, dia nggak bakal bisa login lagi. Lanjut, ini ada DevMind buat ngejalanin semua programnya. Jadi ini menu utamanya ada login, registrasi, keluar. Kalau misalnya dia milih login, dia bakal login. Nah, terus kalau misalnya dia VIP, dia bakal ke menu VIP. Kalau dia bukan VIP, dia bakal ke menu member biasa. Kalau pilihan 2, dia registrasi, berarti dia bakal
registrasi. Dan kalau dia pilihan 3 berarti dia berhasil keluar dari program. Nah, kalau dia tidak memilih dari 1 sampai 3 itu berarti pilihannya tidak valid. Dan aku juga pakai try accept value error biar nggak berhenti pas error. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti.